Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kali ini kami akan mempresentasikan materi produk bank berupa tabungan atau simpanan. Sebelumnya, izinkan kami dari anggota kelompok 11, saya Muhammad Adanki Martadinata, Berhidayah Ayu Wardani, Raihana Aska Zafira, Raina Esther Karolin, serta Restu Harun Harharan. Produk bank berupa tabungan atau simpanan. Tabungan bukanlah sesuatu yang asing lagi. Kini hampir semua orang memiliki tabungan. Biasanya tujuan orang menabung adalah menyisihkan sebagian dari hasil pendapatannya yang bisa digunakan untuk jangka pendek sampai menengah. Sebab untuk jangka panjang, nasabah seringkali memilih menggunakan investasi lain. Pengertian tabungan. Secara umum kita dapat mendefinisikan tabungan sebagai sebuah simpanan uang yang bersumber dari pemasukan atau pendapatan yang tidak dipakai buat keperluan sehari-hari ataupun kepentingan lainnya. Dengan kata lain, tabungan adalah uang yang kita sisihkan untuk masa depan dan dapat kita ambil kapan saja. Tabungan yang paling umum kita gunakan adalah bank. Bank menjadi tempat yang paling sering kita pakai untuk menitipkan uang-uang kita. Selain aman juga praktis karena tidak perlu merawat atau menyediakan tempat khusus untuk uang-uang kita. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank. Untuk calon nasabahnya, salah satu kemudahannya adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM yang tersebar di mana-mana. Ketika menabung di bank, umumnya nasabah akan mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan, mobile banking, serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan nasabah untuk memiliki tabungan di bank. Antara lain melengkapi formulir pembukaan tabungan, menyertakan bukti identitas diri dan dokumen lainnya yang diminta, serta melakukan setoran awal sesuai jumlah minimal dari ketentuan bank, dan yang terakhir membayar biaya administrasi. Lanjut ke beberapa faktor yang menjadi perbedaan tingkat tabungan. Pendapatan masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan tingkat tabungan yang berbeda setiap orangnya. Yang kedua ada suku bunga bank. Banyak masyarakat yang memperhatikan suku bunga bank ini untuk memutuskan menabung atau tidak, karena ada masyarakat yang tidak suka dengan adanya suku bunga bank. Tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank juga mempengaruhi tingkat tabungan. Jenis-jenis tabungan. Tabungan adalah simpanan uang perorangan atau suatu badan usaha pada bank dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan pihak bank. Tabungan bisa ditarik kapan saja tanpa batasan waktu, termasuk lewat ATM. Tetapi tidak bisa ditarik lewat biliet, giro, cek, dan alat penarik lainnya. Yang tidak dikonsumsi. Dan 1. Tabungan anak. Sesuai dengan namanya, tabungan jenis ini dikhususkan bagi anak-anak. Tujuannya adanya tabungan ini adalah untuk melatih agar si buah hati terbiasa menabung sejak dini. Perbedaan mendasar dari tabungan ini adalah jumlah setoran yang kecil, karena memang anak-anak biasa Yang kedua, tabungan mata uang asing. Tabungan jenis kedua adalah tabungan mata uang asing atau disebut juga dengan falas, yaitu valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Namun, untukmu yang hanya memiliki rupiah tetap, dapat melakukan investasi dengan menukarkan rupiah milikmu dan dikonversikan ke dalam mata uang asing. Untuk setoran awal dari tabungan ini cukup beragam. Hanya saja tabungan ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar karena nilai konversi mata uang asing lebih tinggi dibandingkan rupiah. Yang ketiga yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Seperti yang sudah kita bahas sedikit di atas, bahwa nasabah dari tabungan yang satu ini biasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit, dan layanan banking, baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking.
Untuk tabungan yang konvensional, keuntungan atau bunga yang diterima terbilang rendah, karena tujuannya memang hanya untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan dana. Bunga yang dapat diterima 0% hingga 2%. Yang keempat yaitu tabungan berjangka. Berbeda dengan tabungan konvensional, tabungan yang satu ini cocok untukmu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti liburan atau tujuan lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif lebih baik dibandingkan tabungan konvensional dengan bunga tahunan 3 tahun hingga 3% hingga 7% per tahun. Hanya saja tabungan berjangka hanya dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Jika kamu melanggar yang telah disepakati, maka kamu dapat terkena denda atau penalti. Yang kelima yaitu ada tabungan haji. Tabungan ini sering sekali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan sudah tercapai, maka dana yang dicairkan dan digunakan untuk biaya keberangkatan haji. Syarat dan dokumen yang disiapkan biasanya lebih banyak dibandingkan dengan tabungan biasa. Karena untuk tabungan yang satu ini tidak hanya soal nominal dan identitas diri saja yang diperlukan, tetapi riwayat dari kesehatan juga perlu disiapkan. Untuk setoran awalnya biasanya berbeda tergantung dari kebijakan dari masing-masing bank. Namun, semakin besar dana disetorkan, maka akan semakin cepat pula tujuan kamu dapat tercapai. Yang keenam yaitu tabungan giro. Tabungan ini seringkali disebut sebagai tabungan bisnis karena memang fasilitas dari tabungan ini ditunjukkan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksi dapat menggunakan cek biliet. Untuk pembukaan rekening giro ini dapat dilakukan untuk perorangan ataupun badan usaha dan minimum setoran awalnya mulai dari 2 hingga 3 jutaan. Selanjutnya yang ketujuh, ada tabungan investasi. Tak hanya untuk menyimpan dana, bank juga memiliki jenis tabungan investasi. Berikut ini 3 di antaranya. Deposito, menawarkan bunga yang lebih besar ketimbang tabungan konvensional. Tapi nasabah tidak bisa semaunya mengambil dana karena ada jangka waktunya. Deposito juga menerapkan sistem denda atau penalti jika nasabah menarik dana sebelum jatuh tempo. Tabungan saham. Sesuai namanya, tabungan saham memang khusus digunakan untuk membeli saham secara rutin, serta menyimpan laba hasil transaksi saham. Tabungan mata uang asing. Orang yang kerap melakukan transaksi menggunakan mata uang asing biasanya akan memilih untuk membuka tabungan yang satu ini. Pasalnya, tabungan investasi mata uang asing memanfaatkan naik turunnya kurs mata uang dalam negeri. Pajak tabungan deposito yang diterapkan sebagai pendapatan dari bunga deposito adalah sebuah pendapatan yang mencapai besaran persentase 20% dengan minimum tabungan sebesar Rp 7,5 juta. Selain itu, pajak ini berlaku pada deposito yang dimasukkan pada bank dalam dan luar negeri. Dasar hukum yang berlaku adalah PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SPI yang diatur dalam PP 131 tahun 2000, berlaku sejak 1 Januari 2001 dan ditetapkan melalui
SE01-PJ43-2001 pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diatur dalam KMK 51-KMK 04-2001 berlaku sejak 1 Januari 2001. Suku bunga deposito pada setiap bank akan berubah dalam periode waktu tertentu. Untuk mendapatkan keuntungan, nasabah pada umumnya akan memilih bank yang menawarkan suku bunga yang tinggi. Pajak deposito dihitung 20% Untuk mendapatkan keuntungan, nasabah pada umumnya akan memilih bank yang akan menawarkan suku bunga yang tinggi. Pajak deposito dihitung 20% dari jumlah bank yang diterima oleh nasabah. Ini berarti penghitungan pajak dilakukan langsung pada suku bunga, bukan pada jumlah deposito secara keseluruhan. Pajak bunga tabungan adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto. Sertifikat Bank Indonesia dipotong dengan pajak penghasilan Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip dari pajak.go.id berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2. Mengenai persentase biaya pengenaan pajak penghasilan atas bunga adalah sebagai berikut. Pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau berdasarkan kepada perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Pembayaran pajak bunga tidak berlaku pada kondisi dengan jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tidak lebih dari 7,5 juta rupiah dan jumlahnya tidak dipecah-pecah. Suku bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun, bunga tabungan dalam rangka pemilikan rumah, kapling, siap bangun, atau rumah susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Pajak tersebut kemudian akan mengurangi nilai suku bunga yang didapat oleh nasabah. Semakin besar suku bunga yang diperoleh, maka secara otomatis besarnya pajak juga semakin besar. Tips memilih tabungan deposito. Pilih jenis deposito yang sesuai dengan kebutuhan. Sesuaikan jenis deposito berdasarkan kebutuhan. Setidaknya ada 3 jenis deposito yang ada di Indonesia, diantaranya adalah deposito berjangka, deposito on call, dan sertifikat deposito. Masing-masing jenis deposito tentu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Deposito berjangka yang merupakan jenis deposito paling populer biasanya memiliki tenggat waktu mulai dari 1 bulan sampai dengan 24 bulan. Nantinya bunga akan dibayarkan pada masa akhir periode yang telah Anda pilih. Jenis deposito ini yang paling populer. Jenis kedua adalah deposito on call, yang mana jika Anda ingin melakukan penarikan dana, Anda perlu melakukan pemberitahuan beberapa hari sebelumnya kepada pihak bank. Jenis yang terakhir merupakan sertifikat deposito. Sistemnya mirip dengan deposito berjangka. Hanya saja sertifikatnya dapat dipindah tangankan. Namun, jika sertifikat tersebut hilang dan ditemukan oleh bukan pemiliknya, sertifikat deposito dapat dengan mudah dicarikan oleh siapa saja.
Guys, Udah. baca ya, Go. Ya Allah. 2. Pilih bank yang terpercaya. Tips selanjutnya adalah dengan memilih bank yang kredibel atau bank yang terpercaya, kita bisa mencari tahu rekam jejak bank penyedia layanan deposito tersebut. Selain itu, kita juga bisa cek di OJK apakah bank tersebut sudah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, maka perlu diwaspadai. Selain itu, pilih bank yang menawarkan bunga yang tinggi. Semakin tinggi bunga, maka akan semakin besar keuntungan yang Anda dapatkan. Tapi jangan langsung terburu-buru dulu. Cari tahu berapa batas maksimal bank memberikan suku bunga untuk depositus. Seperti diketahui, suku bunga deposito ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan LPS selaku lembaga pemerintahan yang mengatur dan mengawasi simpanan nasabah di bank. 3. Pilih deposito dengan jangka waktu sesuai kebutuhan. Anda juga harus menentukan deposito dengan jangka waktu beberapa yang akan dipilih. Pastikan itu sesuai dengan kebutuhan. Jika punya tabungan lain yang banyak dan belum membutuhkan uang dalam waktu dekat, bisa memilih deposito dengan jangka waktu 2 tahun. Tapi jika tabungan menipis, pilih deposito jangka pendek saja. Karena ketika Anda menarik lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, biasanya ada biaya penalti yang harus dibayarkan bukannya untung tapi malah rugi. Lanjut. Yaitu 4, sesuai dengan periode waktu. Yang membedakan tabungan dengan deposito adalah adanya jangka waktunya. Deposito memiliki jangka waktu yang mana dana Anda tertahan dan hanya bisa diambil jika jangka waktu tersebut telah selesai. Hal inilah yang perlu digarisbawahi oleh Anda. Jangan sampai memilih menginvestasikan dana lewat deposito, namun Anda ingin melakukan penarikan dana saat jangka waktu belum usai. 5. Pilih bank dengan layanan yang luas. Bukan tidak mungkin kamu berpindah tempat domisili selama periode deposito berjalan. Untuk memudahkan pencairan dana, sebaiknya pilih bank yang mencakup wilayah layanan yang luas. Hal ini bertujuan agar kamu bisa tetap memantau dan mengurus pencairan dana walaupun tidak berada di kota tempat. Kamu membuka rekening deposito selain mengenai cara penghitungan pajak deposito dan tips memilih deposito yang baik. Pelajari juga tentang pengolahan bunga yang ditawarkan oleh bank. Hal ini akan menentukan apakah bunga deposito bisa langsung diambil pada akhir periode atau bisa dimasukkan ke dalam periode deposito tahun. Lanjut. Oke. Selanjutnya moderator. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.